Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Matematika Komputasi dengan anggota 1 Irma Salsabila Jayanti dengan NIM 41141923. 2 ada Ahmad Akbaruddin Robani dengan NIM 41141924 dan ada saya sendiri Fitian Asani dengan NIM 41141927. Di sini kami akan membahas soal nomor 5 pada buku Artificial Intelligence halaman 298 ya. Bukunya yaitu Artificial Intelligence Acquisitive Intelligence System dari Mikhail Nevitsky. Untuk soal yang pertama, bagaimana neurosistem fuzzy belajar gitu ya, dan parameter yang dipelajari. Dan soal yang kedua, bagaimana mengidentifikasi aturan yang salah dan contoh dari penerapan neurofuzzy system gitu. Oke, untuk pembahasan yang pertama, bagaimana neurofuzzy belajar? Nah, sebuah sistem neurofuzzy pada dasarnya adalah jaringan saraf multilayer dan dengan demikian dapat menerapkan algoritma pelajaran standar yang dikembangkan untuk jaringan saraf termasuk algoritma backpropagation. Dari Kasabov 1996, Lindenley 1996, Nauk et al. 1997, dan von Altrock 1997. Nah, ketika contoh input-output pelatihan disajikan ke sistem, algoritma propagasi balik atau backpropagation menghitung output sistem dan membandingkannya dengan output yang diinginkan dari contoh pelatihan. Nah, perbedaannya juga disebut kesalahan ya, disebarkan mundur melalui jaringan dari output arusan ke lapisan masukan. Nah, fungsi aktivasi neuron dimodifikasi saat kesalahan disebarkan. Untuk menentukan modifikasi yang diperlukan, algoritma propagasi balik atau backpropagation membandingkan fungsi aktivasi neuron. Nah, kemudian parameter apa yang dipelajari atau disetel selama pelatihan? Parameter sistem sesuai dengan pembahasannya tadi, nah, yang dipelajari atau disetel selama pelatihan yaitu output sistem dan output yang diinginkan dari contoh pelatihan. Baik, selanjutnya akan jelaskan bagaimana neurofuzzy system mengidentifikasi false truths yang ditentukan oleh human expert. Kombinasi antara logika fuzzy dan neural network merupakan cara terkuat untuk membangun sistem cerdas. Domain knowledge dapat ditempatkan pada neurofuzzy system oleh human expert dalam bentuk variabel linguistik dan fuzzy rules. Diberikan input-output nilai linguistik, suatu neurofuzzy system secara otomatis menghasilkan kumpulan yang lengkap dari fuzzy if-then rules. Misalkan fuzzy if-then rules tergabung pada struktur sistem yang disediakan oleh domain expert. Jika kualitas data training buruk, mungkin expert knowledge menjadi satu-satunya untuk mendapatkan solusi pada semuanya. Akan tetapi, sang ahli terkadang dapat melakukan kesalahan. Dan demikian beberapa aturan yang digunakan pada neurofuzzy system mungkin salah atau berlebihan. Contohnya, jika rule 1 atau rule 2 mempunyai bagian if yang sama, sedangkan bagian then keduanya berbeda. Atau dalam contoh lain, misalkan diberi bobot awal di antara layer 3 dan layer 4 yang tergabung. Selama tahapan training, neurofuzzy system menggunakan algoritma backpropagation untuk menyesuaikan bobot dan untuk mengubah input-output fungsi keanggotaan. Tahapan training akan berlanjut hingga jumlah quarter error-nya kurang dari 0,001. Misalkan bobot WR2 menjadi sama dengan 0, dan ketika bobot yang lainnya masih tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa rules 2 itu jelas false dan dapat dihapus tanpa mempengaruhi pada neurofuzzy system. Dengan demikian, neurofuzzy system juga mampu mengidentifikasi false rules. Selanjutnya, contoh untuk neurofuzzy system untuk logika exclusive OR. Nah, di sini diberikan input dan output yang bernilai linguistik. Inputnya yaitu X1 dan X2, dan outputnya yaitu Y. Nah, kemudian input-output itu bernilai linguistik, yaitu S dan L. S itu small dan L itu large. Nah, di sini suatu neurofuzzy system secara otomatis menghasilkan suatu himpunan lengkap dari aturan if-then. Nah, ini merupakan gambar untuk contoh exclusive OR. Kemudian di sini terdapat sistem ini terdiri dari 8 aturan. Selanjutnya, dalam contoh ini
pengetahuan pakar atau knowledge expert itu tidak bisa diterapkan. Nah, maka selanjutnya semua bobot awal antara layer 3 dan 4 itu mulainya 0,5. Kemudian dilakukannya training karena di layer 3 itu merupakan fuzzy layer yang merupakan memiliki hubungan dengan neuron fuzzy location. Jadi nilai 0,78 ini dipengaruhi oleh input S dan input S yang ini. Nah, setelah training, semua aturan yang faktor kepastiannya kurang dari beberapa angka yang cukup kecil, misalnya kita ambil 0,1, sehingga nilai-nilai yang kurang dari 0,1 seperti 0 ini dihilangkan. Nah, hasilnya himpunan tersebut sama dari 4 aturan fuzzy if then yang memiliki operasi exclusive OR. Nah, sekian pembahasan soal dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.